Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qada amalu illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin kabihi aw waladin shalihin lahu wa bukhari wa muslim. Alhamdulillah, tidak terasa udah 11.30 mungkin ya sejak awal pembangunan rumah yang direncanakan. Alhamdulillah dengan dibantu oleh para asal pondok, jadi kita ada beliau dari perwakilan perusahaan Panorama Agung Utama Panorama Agung Utama. Berdoakan semoga tambah barokah, maju, tambah berkembang dan beri manfaat sebaik itu. Alhamdulillah sejak beliau bergabung kita tambah pesan ordernya ya. Amin. Sampai nggak tamu. Iya. Kalau Pak Haji nggak tahan. Memang order banyak, kalau alat nggak kuat, SD nggak kuat, malah jadi berperang kan. Ya alhamdulillah barokah. Jadi intan solo yang surkum. Bila kamu tolak agama Allah, pasti Allah tolong kamu. Bersabit agamaku dan melakukan kedudukannya. Jika Allah kedudukannya ya di dunianya, di akhiratnya, yang paling penting ketika meninggal sudah khotimah. Ini yang paling mahal. Para sahabat semua takut ini. Meskipun dijamin surga, bahkan takut sudah khotimah. Enggak yakin. Karena belum masuk. Sudah masuk baru yakin. Malah Rasulullah tidak mencapai akhir takut mereka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, karena manusia tidak ada yang lepas dari dosa yang dilakukan. Pak Jailin adalah semuanya insinyur nih, tapi bagi tugas dari pembangunan ini bagian arsitekturnya. Dan setelah rumah ini selesai, ada rumah kedua. Amin. Terus bangunan terus sampai akhirnya kita yang direncanakan seperti kantor lihat master plan yang direncanakan oleh JRM dan TB itu semua terwujud. Amin. Sehingga punya olahraga, punya gedung senian, punya perpustakaan, punya kolam renang, mudah-mudahan asli bukan kolam renang. Punya berkuda, memanah dan sebagainya. Sehingga semua kesenian olahraga bisa menjadikan antum sebagai santri yang seutuhnya. Ustadz, ulama yang bisa berkiprah di masyarakat dengan berbagai disiplin ilmu dan kecakapan yang bisa memberi manfaat. Nah, ini tadi kita telah mengadakan serah terima. Kemudian ini adalah awal daripada kemajuan pondok kita yang kita ceritakan. Dari keberkahan daripada asal semua ini yang ada di pondok kita ini. Balik yang kita langsung menjalan langsung. Nah, kita ingin meninggalkan taujihat ulaimat ya. Tausiah dan harapan dan sebagai rasa syukur kepada beliau dan mudah-mudahan ada manfaat kita semua. Saya akan kajian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyambung apa yang disampaikan Kiai tadi, kita berharap punya tabungan di akhirat. Ya salah satunya sedekah jariyah. Dan ini yang kami coba lakukan. Dan kalau dikatakan ilmu yang bermanfaat, ya mungkin ilmu kami yang dicoba diterapkan di sini supaya memberi manfaat untuk pesantren. Dan terakhir anak yang soleh itu anak-anak sekalian lah yang menjadi harapan kami yang bisa mengirimkan doa bagi
kami nanti yang mungkin akan pergi duluan. Ya, semoga ini semua menjadi berkah. Kami ini sebenarnya dari kelompok alumni ITB angkatan 79 belum ada yang lahir kan. Pertama diajak oleh Bapak Haji Rizal untuk bersama-sama memberikan perhatian ke pondok pesantren MN ini. Dan sini ya kami ketemu sama Kiai Mahmud dan beliau sudah menyampaikan cita-cita beliau dan apa yang beliau punya. Di antaranya salah satunya adalah jaringan yang sangat bagus baik di dalam negeri, jaringan antar pesantren maupun jaringan ke luar negeri, terutama sekali ke Turki. Dan itulah salah satu yang menyentuh bagi kami bersama-sama untuk ingin berpartisipasi membantu bagaimana agar kedepannya pesantren Madinatul Mustofa ini bisa benar-benar menjadi pesantren harapan umat. Nah, untuk itu kami sudah berbagi tugas. Ada yang fokus pada penggalangan dana, ada yang fokus pada pembangunan, dan saya pribadi itu fokus pada perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Kalau pada dasarnya nasihat dari para ahli untuk hidup sukses itu sebenarnya ada satu yang harus kita lakukan bagi setiap orang ini. Apa itu? Menuliskan apa yang akan kita kerjakan dan mengerjakan semua yang sudah kita tulis. Ya. Sederhana kan? Tapi sanggup nggak melaksanakannya? Menuliskan apa yang semua yang akan kita kerjakan itu, dan nanti mengerjakan semua yang kita tulis. Jadi tidak ada yang lepas dari perencanaan, dan tidak ada perencanaan itu yang tidak dilaksanakan, atau pelaksanaan yang di luar yang kita rencanakan. Kira-kira sanggup untuk hidup seperti itu? Insyaallah. Ya, harusnya begitu kita hidup. Semuanya kita rencanakan untuk kehidupan kita, dan kita mengerjakan semua apa yang kita rencanakan itu. Dari menikah, punya anak, berumah. Jadi semuanya belajar pun begitu. Kita sudah tahu nanti akan, kalau Mudaris di sini sudah membuat rencana, sudah membuat kurikulum, sudah membuat jadwal pembelajaran, semua itu adalah rencana. Kalau itu tidak ditulis, anak-anak bisa nggak tahu? Nah, semuanya itu ditulis. Mudaris sudah berusaha untuk melaksanakan jadwal ujian, semua ujian, benar nggak? Nah, anak-anak semua sudah melakukan seperti itu. Ya, harus bertekad untuk itu. Jadi semua hidup kita itu harus dengan rencana. Kalau kita punya mimpi, nah mimpi itu kan ada dua ya, ada mimpi permainan tidur, ada mimpi masa depan. Mimpi masa depan itulah yang kita sebut dengan perencanaan. Apa yang ingin kita capai pada masa akan datang, itu yang kita sebut dengan perencanaan. Nah, tadi ada rencana pembelajaran, ada kurikulum, itu semuanya rencana yang akan diikuti. Tapi jauh lebih besar dari itu, ini pesantren yang mulai dari ya ini bangunan yang sangat sedikit, santrinya mulai berkembang. Kalau seandainya ini berkembang terus, sanggup nggak ini
gedung-gedung yang ada sekarang itu untuk menampung? Jelas tidak. Jadi untuk itu kita perlu perencanaan masa depan. Nah, saya mencoba mengajak Kiai Mahmud beserta para mudaris di sini mengurus pesantren untuk bermimpi jangka panjang tentang pengembangan pesantren ini. Nah, kita berharap semua yang kita mimpikan itu kita upayakan untuk mencapainya. Nah, semuanya kita tuliskan dan semua yang tertulis itu harus kita usahakan untuk mencapainya. Nah, itu yang sekarang sedang kami kerjakan, membuat rencana induk pesantren Madinatul Mustofa untuk sampai dengan tahun 2040. Jadi kita akan buat rencana dan tercakup nanti di dalam itu bagaimana pembebasan lahannya. Bersama-sama kita mengupayakan itu. Ya, alhamdulillah sampai sejauh ini teman-teman yang sudah bergabung dan komit untuk membantu pesantren sudah melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya, memang yang di depan yang paling sering datang ke sini saya barangkali, dan beberapa bulan terakhir ini bersama Pak Dodi. Mungkin anak-anak bisa lihat. Saya sendiri sudah bolak-balik ke sini sudah sekitar hampir 3 tahun. Ya, mudah-mudahan bolak-balik nongol di sini itu memberikan manfaat bagi pesantren ini ke depan. Jadi sekarang yang sedang dilakukan adalah menyusun rencana jangka panjang itu, yang kita kenal juga dengan istilah master plan. Master itu induk ya, plan itu rencana. Jadi rencana induk untuk jangka panjang 20 tahun ke depan. Kenapa begitu? Karena semua kegiatan sekarang itu sangat menentukan apa yang akan kita capai pada masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu kita perlu membuat perencanaan. Jadi kira-kira mimpi kita itu pada tahun 2040 itu ini semua sudah dipenuhi oleh gedung-gedung, oleh jalan yang bagus, dan ini bukit yang di sebelah ini itu kan di atasnya ada dataran ya. Nah, rencana menjadi kampus utamanya di atas. Dan pencapaiannya dari itu sebelum kita turun itu bikin jalan melingkar, nanti itu sama ketinggiannya dengan di bukit. Jadi pencapaian dari luar akan jauh lebih mudah. Nah, kita juga akan mempersiapkan rumah guru yang sekarang sudah dimulai. Tapi rumah guru itu kemungkinan besar sementara akan kita manfaatkan sebagai asrama santri. Jadi kita bangun rumah-rumah guru dulu, sementara sebagian untuk asrama santri, sebagian akan langsung digunakan sebagai rumah guru. Nah, nanti berikutnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kita akan membangun asrama untuk santri. Mungkin santri yang menempatinya bisa jadi sudah berbeda ya. Nah, sementara anak-anak sekalian mungkin sudah menjadi alumni atau mungkin jadi mudaris di sini. Nah, kita berharap kita bersama-sama berdoa dan mengusahakan tercapainya cita-cita itu. Jadi kita tidak menutup partisipasi mungkin orang tua santri atau kenalan-kenalan dari santri, karena sejauh ini yang berpartisipasi itu pada dasarnya adalah kenalan-kenalan dari kiai, dari ustadz-ustadz, dan alhamdulillah beliau-beliau itu berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Ada yang berupaya membantu pencarian dana, ada yang membantu pembangunan seperti Pak Dodi, seperti saya,
membuat rencana, dan ada juga nanti akan mengupayakan bantuan untuk pemajuan bidang akademik, karena kelompok kami itu lumayan banyak, jadi ada macam-macam, ada profesor juga di situ, dan salah satunya yang bergabung di dalam kelompok pembina ini adalah rektor Institut Teknologi Sumatera di Bandar Lampung. Nah, kita sangat mengharapkan partisipasi beliau-beliau ini untuk kemajuan pesantren ini ke depan. Amin. Ya, mungkin kami tidak ikut bersama Yai, bersama Mudaris untuk melakukan pembinaan langsung, tapi insya Allah kami berjanji untuk tetap membantu dari belakang. Nah, tentunya kami juga memohon imbalan dari anak-anak sekalian, berilah kami doa. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi benar-benar menjadi amal jariah bagi kami yang tetap mengalir sampai kapanpun. Yang selama pesantren ini masih dimanfaatkan, mudah-mudahan itu tetap juga menjadi imbalannya ada untuk kami. Barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ini alumni ITB yang umurnya sekarang sudah 63-an ya. Wah, sudah tidak muda. Pak Elim arsitek, saya pun arsitek, hanya bagi peran. Pak Elim lebih banyak ke perencanaan desain, saya lebih banyak ke pelaksanaan. Dan perlu diketahui, yang kami bangun ini adalah rumah tahan gempa. Jadi kalau nanti ada yang nanya, tamu ke sini, ini rumah tahan gempa. Terus kan sudah disaksikan mendirikan strukturnya, kolom-kolom itu disambung-sambung kan. Ada yang lihat kan, ada yang sambung-sambung, terus itu pun kan dikerjakannya kalau tidak hujan itu 1 hari harusnya selesai. Kami kemarin mengerjakan 2-3 hari ya Pak. Hari ini. Ini yang angkat kan semua? Iya, ini yang angkat semua, jadi punya peran ya. Punya peran. Alhamdulillah sejak saya bergabung dengan Haji Elim ini membantu pesantren, permintaan pembangunan dengan teknologi rumah tahan gempa kami ini banyak sekali, ribuan, sampai kami tidak bisa menanganinya terpilih-pilih. Karena sekarang banyak gempa, bukan kita mengambil rezeki karena bencana gitu, tapi kami mempunyai tanggung jawab bagaimana membantu para korban bencana ini mendapatkan rumah tahan gempa yang baik. Jangan sampai rumah bantuan itu tidak layak atau tidak tahan gempa. Dan kami punya tanggung jawab moral, background kami adalah profesional, kami arsitek dari perguruan tinggi yang terkemuka, dan itu tanggung jawab moral itu. Jadi jangan sampai hanya sebagai kontraktor. Kontraktor biasanya mencuri itu harusnya semennya 10 sak, dia pakai 7 sak. Ya. Tapi kami ini selalu melalui tes laboratorium bahwa rumah kami ini yang dibangun adalah tahan gempa. Nah itu perlu disebarluaskan, sosialisasikan. Jika ada tamu datang, silakan lihat rumah kami adalah rumah tahan gempa. Mungkin pasang plang rumah tergempa ini. Iya betul. Tempatnya. Jadi bangunnya hampir efektif sih 1 bulan ya Pak. 1 bulan. 1 bulan. Kalau tidak dengan hujan mungkin bisa lebih cepat. Tapi mudah-mudahan contoh kami ini bisa disosialisasikan, sebarluaskan, dan semua yang akan dibangun, struktur yang akan dibangun perencanaannya Pak Haji Elim ini semua harus tahan gempa. Jadi
Jadi harus punya tanggung jawab dulu. Dan mudah-mudahan ini bisa ditiru, diikuti oleh anak-anak kami di sini, dan semoga bermanfaat. Dan kami doakan anak-anak di sini juga ada yang masuk ke perguruan kami ya, TV ya. Ya. Banyak ini Pak Haji Elim, putranya pesantren juga kan ya? Ya. Itu 3 orang. 3 orang dan semua itu dia Ya. TV semua. Jadi kami doakan anak-anak di sini bercita-citalah yang tinggi ya, tapi juga silakan cita-citanya tidak harus menjadi insinyur. Apapun profesinya kalau ditangani secara serius, insya Allah bermanfaat untuk masyarakat dan negara kita. Demikian sambutan dari saya, kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Haji Elim dan Haji Lutfi. Alhamdulillah atas sedikit nasihat dan tausiahnya. Perencanaan hidup penting, kerjasama juga penting. Karena ini kita tidak sendirian. Bahkan dalam Quran katakan kita akan masuk juga bersama, berjamaah. Jadi setiap rombongan akan berangkat dengan jamaahnya. Mudah-mudahan kita berangkat dengan jamaah Madinah Musofa. Amin. Di bawah bendera Rasulullah. Insyaallah saya ini makan siang. Tapi intinya ya, lagi ya.